Halo pendengar KCC, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Mari kita putar kembali waktu untuk membahas kronologi cerita. Kisah hari ini diambil dari daerah Bali. Di balik gang sempit kawasan Bedulu yang sunyi, sebuah tragedi berdarah menyelinap di antara tembok kosan sederhana. Pria yang baru saja kembali dari kampung halamannya membawa lebih dari sekedar oleh-oleh. Ia pulang dengan dendam yang sunyi namun tajam. Sebuah pesan samar di media sosial yang memicu api cemburu dari tetangganya. Tanpa konfrontasi, tanpa suara, hanya sebilah pisau dan niat yang tak terucap. Sebelum kita mulai ke kronologi ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Terungkap pengakuan Marno yang berusia 56 tahun seusai membunuh Agus, pria diduga selingkuhan istrinya. Adapun insiden ini terjadi di sebuah kos di desa Bedulu, Belah Batu, Gianyar, Bali pada Kamis 3 April lalu. Malam itu, langit Belah Batu tampak biasa. Tak ada firasat apapun yang menyusup ke udara lembab kawasan Bedulu. Tapi di balik kesunyian kosan sederhana di gang kecil itu, sebuah cerita gelap tengah menunggu untuk terungkap. Marno, pria berusia 57 tahun asal Lumajang, baru saja kembali dari kampung halamannya usai lebaran. Namun bukan rindu yang ia bawa pulang, melainkan amarah, dingin, tajam, dan membara. Ada sesuatu yang dilihatnya saat di kampung. Sebuah pesan di media sosial, samar namun menyakitkan, seolah berbisik bahwa seseorang tengah mengoyak rumah tangganya dari balik bayang-bayang. Seseorang itu adalah tetangganya sendiri, Agus Susanto, lelaki berusia sama yang tinggal hanya beberapa langkah dari kamarnya. Marno tak pernah mengkonfrontasi istrinya. Ada perdebatan, tak ada pertanyaan, hanya keheningan dan satu keputusan. Ia membawa serta sebilah pisau dapur dari Lumajang, pendamping sunyi dalam perjalanan balas dendam yang tak diucapkan. Pada 3 April 2025, Marno diam-diam mengintai. Ia menunggu detik demi detik, napasnya mengencang setiap kali bayangan seseorang melintas. Hingga akhirnya, saat yang ditunggu tiba, Agus datang. Konfrontasi terjadi, kata-kata terlempar, namun tak menghalau gejolak yang telah terlanjur meledak. Dalam sekejap, pisau itu mencicipi darah, dan kehidupan Agus Susanto menguap, tanpa sempat meminta maaf atau membela diri. Marno tak lari, ia hanya diam. Pisau disembunyikan di balik tumpukan kayu. Langkahnya tenang menuju Polsek Belah Batu. "Saya yang katanya lirih seraya menunduk. Polisi menyebut tindakan itu pembunuhan berencana. Tapi bagi Marno, mungkin itu sekedar bisikan hati yang sudah lama memendam luka. Di kamar kos itu, kini hanya keheningan yang tersisa dan sebuah kisah cemburu yang berubah menjadi jejak darah di lantai yang dingin. Tapi, benarkah Marno tahu segalanya? Benarkah telah terjadi perselingkuhan? Ataukah ini hanya hasil dari ketakutan yang tumbuh dalam ruang sempit dan pikiran yang tak pernah diuji? Mari kita telusuri lebih dalam kronologi antara cinta, cemburu, dan pembalasan. Di sebuah lorong sempit di Gianyar, ada sebuah kosan yang tak banyak orang tahu. Bukan kosan yang ramai atau penuh dengan tawa. Hanya tempat yang sunyi, di mana rahasia-rahasia kecil terkubur dalam diam. Di balik pintu-pintu yang tertutup, ada lebih dari sekedar ruang kosong. Kamar nomor 3. Tempat Marno tinggal begitu sederhana. Pria berusia 57 tahun asal Lumajang, dengan wajah yang tak banyak berubah sejak 10 tahun yang lalu. Orang-orang menyebutnya pendiam, tak banyak bicara, namun pekerja keras. Bahkan, tetangganya jarang tahu apa yang terjadi di dalam kamarnya selain rutinitas yang tampak biasa saja.
Tetapi ada sesuatu yang berbeda pada malam itu. Marno kembali dari kampung halamannya di Lumajang. Bukan untuk sekedar mengunjungi sanak saudara, tapi ada sesuatu yang dibawanya pulang. Sesuatu yang membuat pikirannya tak bisa tenang. Di layar ponselnya yang dulu biasa-biasa saja muncul sebuah pesan. Tangkapan layar dari percakapan yang bukan untuknya. Seharusnya Marno tidak melihatnya. Tapi entah bagaimana, ia menemukan kalimat itu. Kalimat yang begitu jelas, begitu langsung menusuk ke dalam hatinya. Dia bilang suaminya dingin. Aku cuma kasih hangat sedikit. Mungkin itu hanya kata-kata biasa. Mungkin tidak ada yang spesial dari itu. Tapi untuk Marno, itu adalah pintu yang terbuka. Pintu yang mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia coba tutupi. Pesan itu datang dari Agus, lelaki yang tinggal di kamar sebelah. Tetangganya yang selalu tersenyum ramah, selalu menawarkan obrolan ringan. Namun, Marno merasa ada sesuatu yang tak beres. Setiap kali Agus berpapasan dengan istrinya, rasanya seperti ada sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Sebuah kedekatan yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, Marno tak bisa tidur. Bayangan Agus dan pesan yang ia lihat terus berputar dalam kepalanya. Sementara istrinya tertidur dengan tenang. Marno merasa hatinya bergejolak. Ada rasa marah, ada rasa sakit hati, semuanya bercampur menjadi satu. Seperti api yang tidak bisa padam. Dan tiba-tiba, sebuah suara muncul di dalam kepalanya. Harus ada yang dilakukan, harus ada jawaban. Marno tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil pisau dapur. Pisau yang biasa digunakan untuk memotong sayur dan daging. Tapi malam itu, pisau itu terasa lebih berat daripada biasanya. Seperti membawa beban yang tak bisa ia lepaskan. Marno berdiri di depan pintu kamar Agus. Hatinya berdegup kencang, tapi langkahnya tetap tenang. Ia mengetuk pintu 2 kali, tanpa ada suara dari dalam. Dering ponsel yang terus berbunyi di sakunya tak mampu menarik perhatian. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan di lorong sempit itu. Agus membuka pintu. Matanya sedikit terpejam, seolah baru saja terbangun. Ia tersenyum tidak curiga, bahkan tidak ada ketegangan di wajahnya. Mas Marno, ada apa? Marno menatapnya. Mata mereka bertemu, dan Marno tahu tak ada yang akan sama lagi setelah malam ini. Tidak ada kata-kata, tidak ada penjelasan, hanya ada tindakan yang tak bisa dihentikan. Pisau itu bergerak begitu cepat, begitu tajam, menembus keheningan malam yang terlalu sunyi. Agus jatuh. Darahnya mengalir di lantai, menggenang dengan cepat. Apa yang terjadi selanjutnya tak lebih cepat dari detak jantung Marno yang berdebar hebat. Agus jatuh, tak ada teriakan, tak ada perlawanan, hanya suara nafas yang tercekat, dan keheningan yang tiba-tiba menghantui. Dan Marno, setelah semua itu, hanya menatapnya dengan kosong, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Esoknya, Marno datang ke kantor polisi, tanpa penyesalan, tanpa rasa takut. Ia duduk tenang dengan tangan yang tampak gemetar, tapi matanya tetap kosong. Saya yang Agus. Begitu saja, itu yang ia katakan. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Polisi bertanya, mengapa? Tapi Marno hanya tersenyum datar. Tidak ada penyesalan, hanya keheningan. Dan satu kalimat yang membuat semuanya semakin membingungkan. Saya hanya ingin diam, tapi hatiku terlalu berisik. Di saat polisi mulai mencari jawaban, mereka menemukan lebih banyak pertanyaan. Mengapa Marno begitu tenang?
Apakah ia tahu lebih banyak daripada yang ia ungkapkan? Dan mengapa ia diam saat ditanya tentang istrinya? Istri Marno, perempuan yang tidak pernah berkata apa-apa. Tidak ada catatan bahwa ia mengakui perselingkuhan, dan tidak ada juga pembelaan darinya tentang apa yang telah terjadi. Jika benar dia ada hubungan dengan Agus, maka rasa bersalah itu mungkin akan menghantui sepanjang hidup. Namun jika tidak, maka ia adalah korban kedua dalam tragedi ini, difitnah oleh suaminya sendiri, lalu kehilangan dua pria sekaligus, satu ke liang kubur dan yang satu ke penjara. Keheningan di kantor polisi itu bukan hanya karena kesunyian, bukan hanya karena Marno yang duduk dengan tenang menyaksikan semua yang terjadi di sekitarnya tanpa sedikit pun rasa takut. Keheningan itu datang dari rasa tidak tahu, rasa bingung yang menggelayuti setiap orang yang berada di sana. Apakah Marno benar-benar bersalah? Apakah ini hanya kebetulan yang mengerikan? Sesaat setelah Marno mengaku membunuh Agus, polisi mulai menyelidiki lebih jauh. Mereka memeriksa kamar Agus, kamar yang tampaknya tak berbeda dari kamar kos lainnya. Hanya saja, kali ini ada yang terasa ganjil. Di meja, ada ponsel Agus yang tergeletak dan layarnya yang pecah. Tidak ada kode keamanan, tidak ada penghalang. Saat ponsel itu dihidupkan, polisi menemukan pesan-pesan yang belum terhapus. Percakapan biasa, sesekali obrolan tentang pekerjaan, tentang kegiatan yang tidak pernah mengarah pada sesuatu yang mencurigakan. Tapi ada satu pesan yang membuat polisi terasa membeku. Aku takut dia tahu. Kalau dia tanya, bilang kita cuma ngobrol. Pesan itu datang dari perempuan yang sudah dikenal oleh banyak orang, istri Marno. Namun tidak ada petunjuk lebih lanjut. Tidak ada bukti perselingkuhan yang dapat dipastikan. Yang ada hanya sebuah pesan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Begitu banyak yang masih tersembunyi. Mengapa Marno yang dikenal pendiam, yang tidak pernah marah, begitu yakin bahwa itu adalah jawaban? Kenapa ia begitu tenang ketika menghadapinya? Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Polisi menemukan sesuatu yang tidak biasa di kamar Agus. Di meja, ada 2 cangkir kopi. Satu masih hangat, satu lagi sudah dingin. Agus, yang konon selalu ramah, tidak pernah memilih untuk tinggal di rumah sepanjang hari. Biasanya ia berkeliling, mengunjungi teman-temannya atau berinteraksi dengan orang-orang. Tapi kali itu, dia hanya duduk di kamar sepanjang waktu, bersama seseorang. Siapa? Kamar itu yang semula tampak seperti tempat yang sepi dan aman, kini terungkap sebagai tempat yang menyembunyikan begitu banyak rahasia, begitu banyak pertanyaan, semua berputar-putar dalam benak polisi yang semakin menjadi bingung. Dan mereka mulai merasa ada yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Marno duduk di ruang interogasi dengan tenang. Matanya kosong seperti biasanya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika polisi bertanya lebih lanjut, Marno hanya tersenyum dan mengangkat bahunya, seolah mengatakan bahwa ini bukan masalah besar. Tapi di dalam pikirannya, ada sesuatu yang membara, sesuatu yang tak bisa dia katakan. "Kenapa kamu membunuh Agus?" tanya polisi. Marno hanya menjawab, "Dia terlalu dekat dengan istri saya. Saya tahu dia mencintainya. Saya tahu." Apa yang terjadi di balik pintu kamar Agus? Mengapa Marno begitu yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk mengakhiri semua ini? Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih aneh. Istri Marno, perempuan yang biasanya begitu ramah, begitu sopan, menghilang setelah kejadian itu. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan. Polisi mencari jejaknya, namun tak ada yang bisa ditemukan. Dia menghilang seperti bayangan, dan seolah tidak ada yang tahu di mana dia berada. Sebagian orang mengatakan bahwa ia hanya bersembunyi karena takut.
Yang lain mengatakan mungkin ia terlibat lebih dalam dari yang diketahui. Apakah Marno benar-benar berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya? Ataukah ada hal lain yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap, yang menyebabkan semuanya berakhir dengan Kita telah melihat Marno, seorang pria yang tampak biasa, menjadi pusat dari sebuah misteri yang gelap. Seorang pria yang mengaku telah mengakhiri hidup seseorang yang dekat dengannya, namun menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita pahami. Namun, semakin dalam kita menyelidiki, semakin kita merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembunuhan yang tampaknya sederhana. Jejak-jejak yang tertinggal, tulisan-tulisan yang tersembunyi, pesan-pesan yang belum terungkap. Apakah Marno bersalah? Apakah ada seseorang yang lebih kuat di balik semua ini? Dan siapa sebenarnya yang bermain dengan api? Misteri ini belum selesai, dan semakin kita menggali, semakin kita terjebak dalam kebingungan. Kebenaran sepertinya masih jauh dari jangkauan. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita yang lebih gelap, lebih misterius, yang akan membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Jika kalian merasa ada sesuatu yang hilang, atau jika rasa penasaran kalian tak bisa diredakan, ingatlah, kadang lebih baik tidak tahu.